Shalom Bapak Ibu, ada sukacita? Amin. Baik yang ada di rumah, ada tetap semangat dalam situasi apapun pada saat ini, karena Tuhan selalu yang memberikan sukacita. Ya, puji Tuhan, terima kasih kakak-kakak yang telah melayani musik pada saat ini. Ya, kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang tetap dengan tema menunggu. Ya, menunggu. Mari kita lihat dari Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, kita sama-sama membacanya. Saya undang bangkit berdiri dengan hormat. Yang ada di rumah, buka hatimu, siapkan Alkitabmu, buka hati kita semua pada saat ini. Mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan kawan menutupnya dari pandak. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan... Ya, puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, tema yang diberikan pada saat ini masih minggu keempat, tetap menunggu. Ya, pekerjaan yang membosankan adalah menunggu. Siapa yang suka menunggu? Gak ada yang mau. Kadang-kadang menunggu itu membuat kita berdosa. Ya, kalau saudara mungkin anak-anak muda, di mana sekarang OTW? Ya, padahal masih tidur. Ya, itu paling singkat. Bilang supaya dia nggak ngomel-ngomel. Ya, tunggu ya. Janji jam berapa? Jam 1. Ditunggu sampai jam 2 belum ada. Membosankan. Apalagi menunggu soal lamaran pekerjaan. Bosan gak? Bosan. Kapan ya? Kapan diterima nggak? Menunggu itu adalah tidak menyenangkan. Saudara, pada saat ini berapa banyak saudara yang sedang menunggu? Menunggu apakah saudara yang tahu? Ya, tetapi di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, kita harus siap menunggu. Menunggu dimarahin, menunggu dimusuhin, menunggu diomongin, itu ditunggu. Ya, ditunggu semuanya. Tapi di dalam menunggu itu, apakah saudara sabar? Atau saudara melakukan hal-hal yang tidak baik? Itu tergantung kita pribadi. Karena menunggu itu, itulah kelihatan karakter kita masing-masing. Amin. Iya. Ya. Ada orang menunggu ngomel-ngomel. Kebanyakan ngomel itu siapa? Bos-bos kalian yang bekerja nih. Menunggu kalian gak sabar, enaknya aja diomelin sama kalian. Bahasa binatang bisa keluar gak? Bisa. Karena dia apa? Bos, bilang kalian kampret, apakah segalanya, ya itu suka-suka dia. Kalian harus menunggu apa? Sabar. Mau marah ya atasan. Tapi setiap kita, tema yang saya berikan, siapkah dirimu untuk menunggu?
Siapkah pribadi kita untuk menunggu di dalam hidup ini? Setiap kita menunggu berbagai macam-macam yang harus kita harapkan dalam penungguan ini. Kalau menunggu sama Tuhan, kita menunggu untuk dipanggil. Panggilannya macam-macam. Bisa dipanggil untuk ke surga, bisa dipanggil dalam pelayanan, bisa dipanggil dalam hal-hal apa. Panggilan Tuhan dalam hidupmu. Yang pertama, menunggu pekerjaan yang membosankan. Saudara bisa pikir sendiri deh, apa yang membuat saudara membosankan dalam menunggu itu. Apalagi menunggu soal pembayaran. Orang yang minjam sama saudara. Membosankan gak? Bila bisa saudara diomelin. Saudara yang punya duit, marah dia lebih galak. Bosan gak? Tunggu ya. Nanti bulan depan, minggu depan, 1 hari lagi, 3 hari lagi sampai gak dibayar. Membosankan gak? Bosan. Jadi saudara tidak usah kecewa kalau engkau melakukan peminjaman atau dipinjam orang duit. Saudara gak dipulangin, gak usah bosan. Percaya, 99 balik. Gak balik ya. Balik apa balik? Balik. Tanya Abang Rio, dia itu suka lihat orang lihat. Bentar Pak, bentar. Akhirnya barangnya ditarik. Jadi setiap kita, biarlah kita menunggu dengan sabar. Kita juga sering mengatur Tuhan dalam segala perkara yang tentang menunggu. Ya, seolah-olah Tuhan itu tidak pintar. Kita yang lebih pintar daripada Tuhan, membuat kita mengatur Tuhan. Tuhan, aku mau begini, tapi tunggu ya Tuhan. Pokoknya kalau aku begini Tuhan, begini. Padahal siapa sih kita, otak kita yang sekecil ini? Tapi kita suka lebih mengatur tuh. Kita suka suruh Tuhan menunggu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Sesungguhnya kalau kita mengetahui hidup kita, kita jangan mengatur Tuhan soal-soal apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Tuhan yang tahu keadaan kita pada saat ini. Ibu Vivi, Tuhan yang tahu keadaan dia. Mungkin saudara bilang, aduh kenapa? Udah lama Ibu Vivi nggak datang. Kita kan nggak tahu apa permasalahannya. Tapi waktu ketemu sama tante sama om di tengah jalan sama tante ini, dia bilang, tunggu ya Pak, sabar ya Pak. Saya akan begini. Jadi segala sesuatu, kita yang tahu keadaan kita tentang menunggu ini. Gak mungkin Kak Golda yang tahu masalah Kak Golda tentang keadaan yang sekecilnya. Walaupun ada suaminya. Gak mungkin dia ungkapkan sampai kecil-kecilnya. Yang bisa dia tanggung pasti dia tanggung. Saudara juga pada saat ini gak usah terlalu promosi tentang keadaanmu, tentang menunggu. Karena apa? Membuat engkau kecewa kalau kau ceritakan keadaan-keadaanmu. Nah, kita lihat ayat yang ke-6 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel? Nah, ini murid-murid mengatur Tuhan. Padahal kalau kita baca kisahnya, Tuhan katakan, tunggu. Aku akan datang kepadamu. Tetapi apa? Murid-murid mau memperhatikan, tidak pernah mau menunggu. Murid-muridnya mau mengatur tentang keberadaan mereka. Supaya mereka hidupnya enak. Supaya menjadi raja. Padahal misi Tuhan bukan di dunia ini. Misi Tuhan di mana? Semua kita kalau Tuhan izinkan masuk ke dalam kerajaannya.
Tapi murid-muridnya mengatakan, mereka berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, kerajaan apa yang terjadi dalam hidupmu? Kerajaan apa yang terjadi di dalam hidupmu? Hingga engkau mengatur Tuhan untuk memulihkan keadaanmu. Tapi biarlah keadaan kita diatur oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin ya Bapak Ibu. Kalau kita yang mengatur Tuhan, sebatas mana sih kemampuan kita? Tuhan, aku mau bekerja di perusahaan itu. Begini kali ya Tuhan, kalau di gedung yang tingkatnya sampai 30 itu, aduh, kita bayangkan naik lift. Toto di tengah jalan liftnya macet. Gue sampai mimpi sampai lantai 30. Ya, saya kemarin ke Semarang sama Bapak Gembala sama mamanya Anggi. Tiba-tiba saya ditinggalin sama mereka. Mereka nggak ingat temennya siapa yang jalan. Ya saya juga bingung. Aduh, bagaimana ini pencet liftnya ini? Karena liftnya juga gerodok. Ada saya juga takut. Tapi ya Tuhan tolong saya, ya mati ya liftnya nanti ya terserah lah. Nyampe juga. Saya marah sama Bapak kemarin. Kenapa saya kira kamu udah naik. Ya ampun. Makanya saudara jangan tunggu harap sama temennya. Bisa-bisa saudara ditinggalin. Makanya berharap sama Tuhan. Saudara nyampe. Ya. Mereka rombongan udah nyampe di luar. Udah kakak kikik di dalam kamar. Giliran saya datang belum. Saya mau marah. Gak enak. Tapi Tuhanmu dan Tuhanku, Dia tahu keadaan. Tunggulah, berharaplah kepada Tuhan. Karena Dia tidak mengecewakan. Jangan atur Tuhan seperti muridnya. Padahal Tuhan mau supaya dia naik ke surga, memberkati murid-muridnya. Tapi murid-muridnya mengatakan supaya menjadi raja Tuhan bagi bangsa Israel. Tuhan mau jadi raja untuk kita semua. Bukan untuk bangsa Israel saja. Walaupun keselamatan itu bagi bangsa Israel, tapi bangsa Israel menolak, engkau dan saya bisa diselamatkan semua karena kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, dan selanjutnya dikatakan kita harus mengerti dan mau menjaga hati. Kita setiap pribadi ini harus mengerti tentang menunggu itu. Dan menjaga hati. Hati inilah yang membuat kita senantiasa khawatir, bimbang, tidak percaya, bahkan menganggap orang itu semua tidak benar. Walaupun nyatanya memang begitu. Tapi jagalah hatimu. Makanya Amsal mengatakan jagalah hati. Makanya Agim katakan jagalah hati. Ya kan? Agama seberang aja mengatakan jaga hati. Karena hati inilah yang berbicara tentang yang baik dan yang jahat. Maka jangan izinkan hatimu berbicara bersama komunikasi dengan iblis. Tapi biarlah kita secara pribadi berikan tempat hati kita yang paling dalam itu. Ada Yesus yang mengatur kehidupanmu untuk kita sabar menunggu. Ya memang pekerjaan menunggu gak enak. Siapa yang bilang aku sabar menunggu? Menunggu itu bisa terjawab, bisa tidak terjawab. Coba lihat Bapak Abraham sama istrinya siapa? Sarah. Sampai istrinya bilang, mana Tuhan ini? Istri Lot juga, mana? Semua. Karena mereka tidak mau menunggu. Akhirnya istrinya atur sama suaminya. Itu kawinin tuh. Akhirnya menyesalnya kemudian. Kalau bukan daripada Tuhan, pasti kita menyesal. Amin. Jadi biarlah kita senantiasa menunggu. Karena Tuhan yang tahu apa yang diberikan bagi setiap kita untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan kedagingan kita. Kita lihat ayat yang selanjutnya, dikatakan ayat yang ke-7. Jawabnya,
engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tuhan itu menegur secara keras. Istilahnya, ngapain kamu ngatur saya? Benar enggak? Saudara, kalau saudara diatur sama anak-anak, mau enggak? Kadang-kadang, iya anak kecil, tahu apa kamu? Kita kan menganggap kita lebih dewasa. Sekarang anak-anak sekarang pintar loh. Ya coba tanya Nehe itu, mami cana katanya. Dia ngatur mamanya cana, padahal maksud mamanya itu nggak baik. Cana. Tapi maksudnya Nehe itu mungkin bagi dia baik. Saudara dan saya pada saat ini, jangan kita mengatur. Nah, di ayat yang ke-7 kita sama-sama bacanya, biar kita mengerti apa maksud Tuhan. 1, 2, 3. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi kita tidak perlu tahu. Karena Tuhan yang tahu. Jadi jangan suka-suka atur Tuhan soal keadaan, menunggu, sabar. Makanya ada lagu pujian, sabar dalam suka dukamu, sabar Tuhan selalu sertamu, sabar. Apalagi? Tuhan beri apa? Kuat. Biasanya itu dilakukan di acara-acara rumah duka. Karena yang ditinggalkan merasa sedih. Tapi Tuhan yang menguatkan. Jadi sabar dan menunggu dalam pergumulan masing-masing. Amin. Selagi saudara tarik nafas, pasti ada pergumulan. Tunggu. Ya. Tarik nafas, pasti ada pergumulan. Jadi sabar menunggu. Dan yang selanjutnya dikatakan, kita harus percaya janji Allah. Saudara dan saya pada pagi hari ini, jangan percaya kepada janji manusia. Ya, tapi percayalah kepada janji Tuhan. Karena janji Tuhan walaupun lama, tapi pasti. Janji manusia suka tidak pas. Saya banyak dijanjiin orang. Bu, nanti kalau ini saya laku, nanti saya sumbang untuk gereja. Bu, saya ini sampai Bapak Gembala ngomong kemarin sama saya berapa minggu yang lalu. Kok kita nggak diberkati Tuhan ya? Kok orang-orang sampai ini langsung dijawab. Ya saya bilang versinya Tuhan dengan versinya untuk orang itu beda sama versi kita. Jangan banding-bandingkan orang dengan dirimu. Amin. Karena Tuhan yang tahu. Dia nggak sabar Bapak Gembala. Kok beda ya? Orang langsung dikasih berapa ini dan dapat. Kok kita sampai berapa? Nggak ada, itu mujizat lah. Kita bisa napas pada saat ini semua karena muji. Jangan karena berkat uang gejeblok baru itu mujizat. Saudara bisa napas saja pada saat ini. Semua itu mujizat. Amin. Jangan lihat berkat, kebutuhan daging kita membuat itu bawa mujizat. Tapi kalau engkau ada pada saat ini, semua karena mujizat. Kalau engkau mau supaya menyadari dirimu, jalan tuh ke rumah sakit. Lihat orang pakai infus. Baru kau lihat dirimu. Oh begini ya, napas hidup saya masih ada. Udah yang napas bayar. Saudara tinggal bayar nggak saudara? Nggak bayar kita ini. Tapi sadarilah kita harus menunggu dengan keadaan apapun pada saat ini. Kita baca ayat yang ke-8. Boleh? Kakak.
Amin. Ini yang Tuhan mau di dalam hidup kita secara pribadi. Kita akan diberikan kuasa. Tuh haleluya katanya. Kita akan diberikan kuasa. Soal harta-harta atau berkat-berkat itu nomor 2. Tuhan mau setiap kita diberikan kuasa di dalam hidup kita masing-masing. Jadi tidak ada yang hebat, pendeta ini hebat, pendeta itu hebat, pendeta itu. Semua kita hebat karena kuasa yang diberikan adalah sama di hadapan Tuhan. Cuman kita yang suka membeda-bedakan. Tapi biarlah engkau dan saya pada saat ini terima kuasa Tuhan itu. Karena Tuhan mengatakan dia panggil muridnya untuk diberikan kuasa. Persoalannya, maukah saudara dan saya menunggu apa maunya Tuhan dalam hidup kita? Seperti murid-muridnya dikatakan, saya baca ayat yang ke-8 lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Saya yakin dan percaya saudara pasti sudah menerima kuasa. Amin. Kuasa yang diberikan Tuhan itu berbeda-beda bagi diri kita masing-masing. Sesuai porsinya kita masing-masing. Jadi jangan samakan kuasa Om Gembala dengan kuasa Bapak Gilbert. Maunya kuasa Bapak Gilbert. Jangan sama-samakan itu semua. Karena kita masing-masing diberikan porsi sama Tuhan untuk keadaan kita masing-masing. Supaya apa? Supaya kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, jangan banding-bandingkan. Kalau Roh Kudus turun atas hidupmu, segala sesuatu akan terjadi. Amin. Persoalannya kita mau gak mengundang Roh Kudus itu dalam hidup kita secara pribadi. Karena Tuhan katakan dia naik ke surga, ada roh penolong yang diberikan bagimu dan bagiku. Bahwa kita tidak sendiri, ada roh yang menuntun kehidupan keluar masukmu pada saat ini. Persoalannya, mau gak setiap kita pribadi menerima kuasa Roh Kudus itu? Jadi jangan, Roh Kudus itu hebat, itu tumbang dia, tumbang. Kok saya gak bisa tumbang? Jangan banding-bandingkan. Itu urusan dia sama Tuhan, mau tumbang mau enggak. Saudara gak tumbang juga gak apa-apa. Amin. Ya, jangan kau merasa minder dengan keadaan itu. Tapi percayalah, Roh Kudus ada dalam hatimu. Amin. Mari kita tetap sabar menunggu. Dan dikatakan selanjutnya, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, saudara dan saya, Tuhan mau kita supaya kita menunggu, menantikan kuasa Tuhan itu di dalam hidup kita secara pribadi, supaya apa? Kita dipakai Tuhan. Di mana? Tergantung Tuhan memakai hidupmu di mana kau ditempatkan. Jadi bukan tugas para gembala saja, tapi tugas saudara yang sudah menerima Roh Kudus di dalam hidup kita masing-masing. Jadi mulut ini jangan diem. Mau dia terima mau tidak itu bukan urusanmu. Yang penting engkau sudah menyampaikan tentang kasih Tuhan di dalam hidup teman-temanmu. Jangan takut. Jangan takut. Karena apa? Tuhan yang tahu isi hati semua orang. Yang penting hidupmu mau memberitakan kasih Tuhan. Waktu kami di Bukit Doa, ada salah satu ibu, rupanya dia punya masalah. Kebetulan suaminya satu suku sama Om. Satu suku lah. Pokoknya dari Kupang sana. Nah, dia cerita tentang keadaan suku mereka, orangnya begini. Yang saya ambil intinya, apapun keadaan suaminya, sejahat apapun
pun suaminya, Tuhan berkuasa. Nah, saya bilang sama Om waktu di sana, ayo kita ke rumah ibu aja gini. Jangan, takut. Kalau saya nggak takut, mau diterima mau enggak, mau dimarahin, iya itu. Tapi Om bilang, kamu itu nggak berhikmat, mau pergi gini. Udah tahu dia suaminya begini. Lah, bagaimana kita bisa melihat mujizat Tuhan? Itu versi saya. Tapi versinya Om dan versi teman-teman yang lain beda. Tapi kalau kita mau melihat mujizat Tuhan, melangkah dulu. Baru mujizat terjadi. Amin. Mau dimarah, mau diusir, Tuhan bilang empaskan kakimu kalau dia nggak terima engkau. Ya udah, yang penting kita lakukan bagian kita. Jangan takut. Itu kan menurut kita. Nanti dia marah begini. Itu kan kita yang punya persepsi. Tapi kalau Tuhan berkarya dalam hidupmu, orang itu akan tunduk. Saudara lihat, kalau lihat Tuhan jalan, ada orang kesurupan, Tuhan gak pakai acara apa-apa. Dia hanya natap. Orang itu langsung apa? Langsung tunduk. Tidak pakai ngomong. Mungkin orang-orang yang melayani dia sampai dimarah-marahin. Diam, berisik kamu. Tapi Tuhan hanya lihat dia jadi tunduk orangnya. Kuasa itu akan diberikan Tuhan bagi kita. Asal kita percaya. Gak usah pakai ngomong. Roh Kudus akan berbicara, itu orang tidak baik. Itu orang baik. Apa fungsi Roh Kudus kalau nggak menerangkan bagi hidupmu dan bagi hidupku? Kemarin saya sama Om tidur jam 12, ada salah satu pengurus datang untuk minta tolong didoakan. Di depan kita baik, tapi saya sudah bilang sama Om, itu nggak benar. So tahu kamu gini, dia dipakai hebat gini. Ternyata semua orang ditipu. Itu anak-anak Tuhan loh, WL. Hati-hati. Bukan karena engkau fasih berbicara di mimbar begini, terus kau dikatakan gini. Tidak. Itu urusanmu secara pribadi sama Tuhan. Tapi setiap kita yang dikasih Roh Kudus, kita tahu keadaan orang masing-masing. Percaya apa tidak? Amin. Bukan saya bilang kita paranormal atau dukun. Tidak. Tuhan akan berbicara dalam hidupmu mengenai yang baik, mengenai tidak baik. Persoalannya, mau gak kita menunggu kuasa Tuhan itu di dalam hidup kita. Dan yang selanjutnya, yang kedua dikatakan, hanya Yesus yang peduli atas hidup kita secara pribadi. Hanya Yesus yang peduli atas hidupmu secara pribadi. Saya mungkin tidak peduli kepada adik Bima. Halo Dek, apa kabar? Salam mama ya. Sebatas itu. Tapi Yesus sampai keadaan kakak Bima, dia bisa kesaksian kemarin itu. Berarti Tuhan Yesus peduli atas siapa? Kakak Bima. Saya tidak tahu apa yang kalian hadapi pada saat ini. Tapi percayalah, Yesus yang ada bersama dengan kita pada saat ini, dia sedang menunggu untuk menantikan keadaan kita. Mau gak kita datang kepada dia? Kalau tidak, gak mungkin dong Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih dan berbeban berat. Berarti Tuhan sedang menunggu. Apakah kita mau datang kepada dia? Karena dia yang mengajak, mari. Beban apa yang kau hadapi pada saat ini hingga membuat engkau menunggu? Tuhan panggil kita, mari kepadaku. Karena dialah yang memberikan kelegaan di dalam hidupmu pada saat ini. Kita lihat ayat yang selanjutnya.
ayat yang ke-9. Kakak Golda bisa baca? Katakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin. Yesus pergi ke surga tidak hanya pergi, tetapi dia berikan kuasa di dalam hidup murid-muridnya. Dia berikan kuasa itu di dalam hidupmu, asalkan kita mau menunggu dia yang punya kuasa itu. Jangan jalan-jalan sendiri pada saat ini, khususnya anak-anak muda. Libatkan hidupmu kepada Tuhan. Apa maunya Tuhan, tunggu dia berbicara dalam hatimu. Amin. Dia naik ke surga, dia panggil murid-muridnya supaya pergi ke Betania. Tunggu saya di situ. Tadi kita baca muridnya mau mengatur Tuhan. Tapi Tuhan yang atur kita pada saat ini. Karena apa? Dia tahu siapa kita. Tante nggak tahu kakak Naldo. Sampai ke dalam, mungkin papa mamanya juga nggak tahu keadaannya karena terbatas. Tapi yang tahu di atas segala yang tahu itu adalah Tuhan. Engkau menangis dia tahu. Engkau tertawa dia tahu. Engkau sedih dia tahu. Engkau tidak diperdulikan dia tahu. Jadi percaya kepada dia. Ya dikatakan tadi ayat 9. Dia naik ke surga. Dia bukan sembarang naik. Ada misi Tuhan datang ke dalam dunia dan naik ke surga. Dan bangkit juga ada misinya. Bukan sembarang-sembarang dia. Dia punya target. Apakah hidupmu dan hidupku punya target pada saat ini? Biarlah kita tahu keadaan kita secara pribadi, karena hidup kita sementara di dalam dunia ini. Dan selanjutnya, dia tetap setia akan janji-janjinya. Saudara jangan kecewa. Menunggu itu bisa dijawab, bisa tidak dijawab. Jadi jangan kecewa. Banyak kan di Alkitab, ada yang dijawab, ada yang tidak dijawab. Tapi mereka berontak enggak? Enggak. Kecewa enggak? Ya kecewa. Tapi ya itulah imbasnya. Karena perbuatan sendiri. Nah saudara, pada saat ini apa yang kau tunggu? Bisa dijawab, bisa tidak. Jadi kau tidak perlu kecewa kalau tidak dijawab. Kalau dijawab, puji Tuhan. Bukan menjadi kesombongan, tapi menjadi introspeksi diri. Betapa baiknya Tuhan itu. Aku tidak baik, tapi Tuhan baik. Dia memberikan apa yang kuperlukan. Ingat loh. Kalau Tuhan berikan sesuatu untukmu, ingat. Jangan kita masa bodoh. Amin. Jangan kita curi kemuliaan Tuhan juga. Karena kita bisa hebat. Tapi ingat, engkau harus bertanggung jawabkan apa yang diberikan Tuhan itu kepada dirimu. Baik kepintaran, baik kedudukan, baik fasilitas, apapun yang ada pada saat ini, itu semua harus engkau bertanggung jawabkan. Kita lihat ayat yang selanjutnya, ayat ke-10. Abang Naldo baca bang. Mereka takjub. Mereka tidak sadar bahwa Tuhan sudah memberkati mereka. Ada Roh Kudus yang diberikan, engkau harus pergi memberitakan Injil. Aturan mereka tangkap kuasa yang diberikan Tuhan itu di dalam hidup mereka secara pribadi. Tetapi mereka tetap memandang Yesus sampai naik ke surga. Saudara, jangan engkau sampai takjub
takjub dengan keadaan-keadaan berkat yang melimpah pada saat ini dalam hidupmu. Membuat engkau tidak bisa melangkah dengan baik. Sekali lagi saya tekankan, sadari berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi. Hingga malaikat datang untuk mengatakan kepada murid-muridnya, mengapa engkau tetap berdiri di situ? Dia yang sudah naik akan kembali. Saudara, jangan terlalu fokus dengan keadaan menunggu yang ada. Dia akan menjawab segala apa yang terjadi dalam hidupmu. Amin. Amin. Jangan nunggu bengong-bengong, melangkah. Karena jawaban itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Persoalannya, panggil nama Yesus. Seperti malaikat mengatakan, pergi. Dia akan datang kembali. Saudara dan saya pada saat ini, kita sedang menunggu. Masing-masing saudara yang tahu menunggu apa. Kemarin kakak Teti dia menunggu apanya, PNS-nya, apa ya? Saudara yang lain juga sedang menunggu apa, saya tidak tahu. Kita sekarang lagi menunggu ini. Kemarin Om Gembala khotbah di rumah duka. Dia katakan kepada seluruh yang ada di situ, kita ini sedang menunggu. Menunggu apa? Kematian, antrian. Orang yang di tidur mati itu dia nggak tahu apa yang diberitakan. Yang tahu diberitakan untuk yang hidup. Supaya apa? Bertobat. Jadi kita ini menunggu ini. Jadi macam-macam yang ditunggu. Tapi libatkan Tuhan di dalam menunggu yang terjadi dalam hidupmu. Amin. Gak usah libatkan teman. Kadang-kadang teman di depan kita manis-manis. Besok dia ceritain saudara. Itu loh si Anu itu, dia cerita kemarin begini. Ya, nanti besoknya kita tanya, kok kamu tahu? Iyalah, aku kan tahu. Saudara, ceritakan masalahmu tentang menunggu kepada Tuhan. Amin. Gak usah bilang, bantu doa saya ya, bantu doa. Saudara sendiri. Saya aja diri saya untuk berdoa untuk saya pribadi aja, saya kadang-kadang suka malas. Kenapa? Jenuh, gak dijawab. Suruh kita lagi, doain ya suami saya supaya suami saya itu bisa berubah gini-gini. Yang bisa mendoakan suami adalah pribadimu. Karena engkau yang tahu. Kalau saudara berdoa untuk suami orang, tiba-tiba lewat suamimu, siapa itu si Irwan kau doakan? Hah? Siapa? Ini loh Pak. Jangan-jangan kau ada hubungan. Kak, ini suami yang belum bertobat. Hati-hati loh sekarang minta-minta didoakan. Mendingan kita melihat mujizat Tuhan itu kita sendiri yang melakukan, berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Kita dapat bersaksi bahwa Allahmu adalah Allah yang hebat. Kalau kau minta tolong, saya didoakan sama Abang Naldo. Oh, kok doanya gini? Dijawab dong Bang Naldo gini, yang hebat siapa? Abang Naldo. Tapi kalau saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan jawab doa. Saudara urusan sama Tuhan, yang nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, jangan amin-amin terus. Amin. Ya. Kenapa yang jawab doamu itu Tuhan? Gak usah sekarang, gak zamannya sekarang titip-titip doa. Kalau memang saudara mau, kok saudara percayakan sama yang mentor saudara, ya puji Tuhan. Tapi kalau engkau mau melihat mujizat, lakukan bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Iman kita bertumbuh. Karena apa? Situasi sekarang ini, orang-orang malas datang ke beribadah. Karena ada online, mau lihat pendeta yang hebat, mau lihat khotbah yang bagus, mau lihat, oh gampang.
tapi urusan pribadi kita sama Tuhan. Tuhan hanya minta kita dalam seminggu 1 kali datang ke rumah Tuhan. Itu tanggung jawab kita secara pribadi kepada Tuhan. Sisanya Tuhan sudah berikan waktu yang banyak bagi kita. Persoalannya, maukah setiap kita melakukan apa maunya Tuhan? Ayat yang keberapa sekarang? Ya, baca yang 11. Ya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yesus akan datang kembali untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Persoalannya dia datang kembali itu kapan, itu bukan urusan kita. Yang penting kita percaya dia akan datang kembali. Jadi lakukan bagianmu, karena dia akan datang menanyakan apa yang sudah kau lakukan di dalam dunia ini. Semuanya kita harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan, karena dia akan menjemputmu bersama-sama dia di awan-awan yang bermain. Mari kita tundukkan kepala.